Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi, sesuai yang ada di video, sesuai dengan judulnya, aku bakalan bikin video seputar gimana sih rasanya jadi ibu Persib. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu ke kalian nih, kemarin kan aku sempat bikin polling gitu ya. Video selanjutnya aku mau bikin video apa? Dan itu ada dua pilihan. Yang pertama yaitu Q&A tentang kami berdua. Terus yang kedua itu video apa aja, terus komen di bawah gitu. Nah, ternyata aku ngelakuin pollingnya ini di YouTube channel aku sama di Instagram aku. Jadi yang milih video terbanyak itu yaitu seputar Q&A tentang kami berdua, yaitu aku sama suami. Tapi berhubung hari ini itu hari jam kerja efektif, jadi suami masih kerja dan memang dia tuh kerjanya dari pagi sampai malam. Nah, di situ kan nggak ada waktu itu buat bikin video, kasihan kan kalau seandainya malam-malam dia baru pulang kerja langsung bikin video sama aku gitu. Nah, jadi nanti ceritanya itu aku bakalan bikin videonya berdua, tapi nunggu dia libur dinas dulu ya. Oke, sebagai gantinya aku mau bikin video tentang gimana sih rasanya jadi ibu Persib. Nah, aku bakalan bahas di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian kalian klik tombol like dan juga komennya. Nah, yang pertama itu nikah kantor atau pengajuan nikah dinas. Sebelum kita resmi jadi ibu Persib, kita pastinya harus melalui tahapan yang namanya proses pengajuan nikah dinas atau nikah kantor. Nah, proses pengajuan nikah kantor atau nikah dinas ini sendiri itu kan prosesnya lumayan lama gitu ya kan, gak cuma sebentar gitu. Nah, jadi bagi yang udah pernah pengajuan nikah dinas pasti tahu dong gimana rasanya prosesnya gitu ya kan. Nah, dari pertama kita ngurus sampul deh, kemudian kita harus melengkapi berkas ya kan, dan juga setelah kita melengkapi berkas-berkas kita harus melakukan 3 proses tahapan, yaitu tahapan tes kesehatan, tes intal, tes litpers atau litsus. Nah, setelah 3 proses ini kita lakukan, nggak berhenti sampai di situ, kita berlanjut lagi menghadap ke pejabat tinggi yang ada di kesatuan calon suaminya kita gitu ya kan, beserta dengan ibu-ibu pengurus Persib. Dan tentunya itu bakalan melatih mental kita gitu ya kan selama proses pengajuan nikah dinas, dimana di situ kita bener-bener dilatih kesabarannya kita. Dan memang dari semenjak zaman pacaran sampai zaman kita melakukan pengajuan nikah dinas itu memang udah siap banget gitu ya kan, dilatih mentalnya gitu. Nah, setelah kita sah jadi ibu Persib nih, kita bakalan tinggal di asrama bareng dengan suaminya kita ya kan. Nah, sejak kita sudah tinggal di asrama di tempat dinas suaminya kita bakalan terikat yang namanya peraturan, dimana ketika kita hidup di asrama kita harus mengikuti yang namanya aturan-aturan yang ada di asrama ya kan. Terutama juga kita harus mengikuti serangkaian kegiatan Persib yang ada di asrama. Dan yang paling penting lagi yaitu kita harus menjaga yang namanya etika, dimana kita harus menjaga etika dalam berbicara, etika dalam menulis, maupun etika dalam bermedia sosial. Dan gak lupa juga kita harus menjaga etika dalam bersikap kita selama kita hidup di asrama. Kenapa kita harus menjaga etika kita? Karena ketika kita tidak menjaga etikanya kita dan kita mendapatkan masalah gitu ya kan di dalam asrama gitu. Nah, itu masalahnya itu bukan kita sendiri yang tanggung, melainkan suaminya kita juga bakalan kena gitu ya kan, alias kena teguran gitu kalau seandainya kita sebagai istri tidak bisa menjaga sikap selama hidup di asrama. Sekalipun kita nggak hidup di asrama, tapi kan kalau seandainya kita hidup di masyarakat, kita harus menjaga etika kita juga ya kan, sama halnya ketika kita hidup di asrama nantinya. Kemudian yang ketiga, siap untuk dijadikan yang kedua.
kayak lagunya Astrid gitu ya kan, jadikan aku yang kedua. Nah ini berlaku banget nih untuk yang poin satu ini. Kenapa harus siap jadi yang kedua? Karena memang prioritas utamanya mereka itu ya tetap negara guys. Gimana pun ceritanya tetap pekerjaan utamanya mereka itu prioritasnya adalah negara. Jadi mau tidak mau kita itu harus siap menjadi yang kedua. Dan pastinya kalian pernah dengar kan istilah senjata itu istri pertamanya mereka. Dan kalian pengen tahu jawabannya? Tanya sama pasangan kalian. Gimana jawabannya dia gitu ya kan ketika kalian tanya, bener gak sih senjata itu istri pertamanya kamu? Kemudian yang keempat yaitu siap ditempatkan dimanapun suami ditugaskan. Dan ini udah aku alami banget, dan ini aku alaminya itu waktu awal-awal aku nikah gitu sama suami. Jadi ceritanya aku selesai nikah itu di akhir September 2019 tahun lalu. Nah setelah nikah itu akhir September itu aku langsung balik ke Bandung gitu ya kan, ngikut suami. Nah selama aku tinggal di Bandung selama 2 minggu itu, dan alhamdulillah udah dapet rumah dinas gitu ya kan. Jadi di sana kita udah mulai menata barang-barang, menata semua perabotan, beli apa yang perabotan yang kurang gitu ya kan. Ya pokoknya kayak rumah tangga baru gitu ya kan, apa aja yang mesti kita persiapkan di dalam rumah gitu. Bayangin aja nih, aku baru menginjakan kaki di asrama selama 2 minggu di Bandung, itu tiba-tiba sprint atau surat perintah tugasnya suami itu langsung aja keluar gitu ya kan. Dan di dalam sprint itu ternyata suami aku harus pindah. Dan ternyata suami harus pindah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya ampun, masih beradaptasi juga sama lingkungan asrama. Tiba-tiba sudah harus pindah lagi ya kan. Jadi ya memang siap nggak siap, mau nggak mau, capek nggak capek, tetap harus dilakukan atau dilaksanakan gitu. Dan kalian juga harus siap ketika kalian berada di posisi yang sama seperti aku nantinya. Terus yang kelima, siap ditinggal tugas. Nah kadang juga ya kan, ada yang mungkin baru selesai nikah gitu, 1 hari, 2 hari, atau 2 bulan mungkin baru selesai nikah, terus tiba-tiba ada panggilan pratugas untuk suaminya mengikuti satgas gitu ya kan. Mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus ditinggal lagi. Padahal kita istilahnya baru menikmati momen sebagai pengantin baru ya kan, tapi tiba-tiba suami dapat panggilan tugas, ya mau nggak mau, siap nggak siap, ya kita harus merelakan dia untuk pergi berangkat gitu ya kan. Dan bahkan ada juga yang misalnya pas kita lagi hamil gitu, kemudian kita melahirkan tanpa didampingin sama suami gitu kan, pastinya rasanya sedih banget gitu ya kan. Nah disitu kalian benar-benar harus memang siap mental jika pas kita hamil terus kemudian kita lahiran, suami kita nggak ada di sampingnya kita karena sedang mengikuti tugas. Dan biasanya kalau zaman-zaman pacarannya udah pernah LDR, pasti udah siap dong kalau seandainya kalian udah selesai nikah, terus kalian harus LDM lagi sama suami kalian. Kemudian yang keenam yaitu waktu kerja yang tidak menentu. Karena memang ya sering berubah-ubah juga gitu jam kerjanya mereka gitu. Semisal contohnya nih, kemarin tanggal 1 Mei itu sebenarnya kan tanggal merah, yang artinya itu tanggal libur gitu ya kan, tanggal libur nasional gitu. Tapi tidak dengan suami aku. Jadi suami aku tuh kemarin tanggal 1 Mei pas tanggal merah itu dia harus standby, dia harus dinas gitu. Jadi ya memang mau nggak mau gitu ya kan. Padahal dalam hati aku tuh udah senang banget, soalnya besok udah tanggal merah gitu ya kan, berarti dia udah stay di rumah, udah bisa meluangkan waktunya buat keluarga. Tapi tiba-tiba dia harus tetap berangkat dinas di tanggal merah itu juga. Jadi mau nggak mau ya kita harus lebih bersabar lagi. Atau kalian pasti udah pernah nonton ya kan drama Korea yang paling viral, yang paling hits di zamannya, yaitu Dots, yaitu Descendants of the Sun. Nah di situ itu gambaran banget gitu ya kan kehidupan pasangan abdi negara gitu yang memang pacarnya seorang tentara gitu ya kan. Nah ada salah satu cuplikan di drama Koreanya itu, kalau nggak salah waktu itu mereka lagi nonton bioskop gitu ya kan berdua, tapi tiba-tiba dia harus mendapat panggilan darurat untuk mengikuti tugas. Jadi ya mau nggak mau, lagi-lagi ya memang mereka harus tetap berangkat di saat itu juga gitu ya kan, ninggalin
si perempuannya ini di dalam bioskop sendirian nonton gitu. Nggak bisa di cancel gitu ya kan tugasnya, karena memang ya itu prioritas utamanya mereka gitu. Kemudian yang ketujuh, kadang di sini mereka itu mempunyai waktu sedikit untuk keluarga, tapi nggak selamanya mereka nggak punya waktu untuk keluarga ya. Mereka tetap punya waktu untuk keluarga, tapi sifatnya itu terbatas gitu. Jadi seperti yang aku cerita tadi di poin yang keenam, dimana tiba-tiba dia dipanggil tugas gitu ya kan. Jadi ya mau nggak mau, sekalipun kita udah punya rencana mungkin mau liburan kemana bareng keluarga, atau kita merencanakan kegiatan apa dengan keluarga, tiba-tiba secara mendadak itu harus di cancel ya. Mau nggak mau, siap nggak siap, ya memang kita harus tetap lebih bersabar lagi dan lebih bisa mengerti sama tugasnya suami. Kemudian yang kedelapan, nah yang kedelapan ini biasanya itu seorang prajurit itu dia bakalan tertutup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya, atau misalnya mereka lagi menjalankan misi atau tugas tertentu yang memang sifatnya rahasia negara yang nggak bisa dikasih tahu ke siapapun gitu ya kan. Dan 9, setelah kita udah sah jadi ibu persit, kita secara otomatis sudah berada di naungan organisasi istri dari tentara yang TNI AD. Nah itu otomatis jadi ibu persit. Begitu juga dengan TNI AU, TNI AL dan sebagainya, itu secara otomatis sudah di bawah naungan organisasi istri tentara masing-masing. Dan yang ke-10 ini yang terakhir, di sini kita bakalan sering merasakan yang namanya cemas dan khawatir tentang pekerjaannya dia. Misalnya nih, ketika suami kita lagi satgas gitu ya kan di daerah rawan, nggak mungkin dong kita nggak cemas, nggak khawatir sama keselamatan dia dalam bekerja gitu ya kan, keselamatan dia dalam bertugas di sana gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus siap untuk selalu was-was gitu ya kan. Apalagi kalau seandainya di tempat satgasnya ini tuh nggak ada sinyal sama sekali gitu, wah itu bakalan lebih cemas dan lebih khawatir lagi ya nggak sih. Nah buat kalian yang punya pasangan seorang tentara atau seorang pasangan abdi negara, dan juga bagi kalian mungkin lagi sementara pengajuan nikah dinas, semoga video ini bermanfaat ya, dan kalian bisa mempunyai bayangan, oh selanjutnya nanti jadi ibu persit ternyata kayak gini gitu. Oke, sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.